Bismillahirrahmanirrahim. Bab umuril iman. Bab tentang perkara-perkara yang mampu menguatkan iman. Saya kembalikan dulu kepada pembahasan di pengantar yang masuk kepada bab ini sebelum saya bacakan nanti tentang pembahasan di bab umuril iman ini, baik ayat Qur'annya ataupun hadis Nabi Muhammad SAW yang dirangkum oleh Imam Al-Bukhari dalam pembahasan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum membahas tentang hal-hal terkait penguatan iman, saya ingin ingatkan kembali tentang dua hal yang sangat penting. Yang pertama tentang kenapa kita mesti beriman. Ini poin yang sangat penting. Saya ulang, kenapa kita mesti beriman. Ya, bukan hanya sekedar fitrah dalam kehidupan, tapi nanti ada 5 hal yang langsung Allah janjikan dalam Al-Quran ketika kita benar-benar menanamkan iman dalam diri kita. Jadi kalau kita mampu beriman dengan benar kepada Allah, maka Allah akan berikan 5 keistimewaan yang tidak akan diberikan selain kepada orang-orang beriman, walaupun mereka hidup dalam kehidupan dunia. Jadi 5 hal ini Allah akan berikan. Yang pertama, ada jaminan langsung Allah berikan kepada orang-orang yang yakin tanpa ragu dengan Allah, yaitu beriman kepada Allah, bahwa ia mendapatkan kabar gembira langsung dari Allah, memiliki setengah bagian dari 2 hal yang dibutuhkan untuk masuk surga. Memiliki setengah bagian atau 1 dari 2 hal yang dibutuhkan untuk masuk surga. Saya sering istilahkan, dia telah mendapatkan dari setengah kunci surga. Dan ini berita kabar gembira dari Allah sebelum orang ini wafat, bahkan sejak hidup, dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25 yang paling kanan sebelah atas di mushaf. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Baik, kata Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira. Baik, ada orang-orang yang aku telah siapkan surga, ragam surga untuk mereka. Dia ada jenis-jenis surga, ada surga Firdaus, ada surga Aden, kan? Nanti insya Allah saat kita dengan izin Allah diperkenankan masuk ke dalamnya, kita akan melihat ada di bagian mana di surga kita yang kita banggakan itu, dan yang kita impikan itu. Dia ada beberapa bagian-bagian surga yang akan diperoleh berdasarkan amalan-amalan kita. Yang biasa puasa masuk surga Ar-Rayyan, pintunya Ar-Rayyan, ya, pintunya. Yang biasa tahajud lewat pintu tahajud, biasa sedekah pintu sedekah. Nanti ada tingkat tertingginya, ada Firdaus, ada Aden, dan lain-lain sebagainya. Baik, kata Allah, aku telah siapkan aneka ragam surga ini untuk siapa? Ada yang paling menarik. Wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira ini pertama bagi para pemilik iman. Nah, ini syarat untuk masuk surga itu ada iman. Baik ya? Ada orang punya, misalnya, mohon maaf ya, sekali lagi saya ilustrasikan, dan Quran tidak akan sama dengan ilustrasi ini. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Misalnya begini, Anda akan datang misalnya ke istana, ya, diundang oleh presiden misalnya, atau penguasa tertentu. Maka orang ini memberi syarat. Anda boleh datang misalnya ke istana dengan catatan menggunakan pakaian yang rapi, spesifikasinya begini, 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 pakai sepatu, jamnya jam sekian. Jelas ya? Maka ketika Anda menyalahi ketentuan itu, Anda tidak bisa masuk. Jelas? Satu itu. Yang kedua, pemilik sesuatu lebih tahu tentang ukuran dan kriteria apa, supaya kita bisa mendapatkan dari apa yang dimiliki oleh pemilik itu. Anda ingin ke istana, yang punya istana punya ketentuan. Anda nggak bisa bikin ketentuan sendiri. Jelas? Anda masuk komplek angkatan laut, maka komplek ini punya aturan yang harus diikuti. Tidak bisa Anda sendiri bikin aturan. Anda ingin ke surga, yang punya surga itu Allah, maka Allah bikin aturan. Nggak bisa Anda bikin aturan sendiri. Kalau di rumah Anda sekarang, Anda yang punya aturan. Saya masuk ke rumah Anda, saya ikuti aturan Anda. Anda masuk ke rumah Allah, karena masjid rumah Allah, maka ikuti aturan Allah. Masuk ke rumah Anda, ucapkan Assalamualaikum. Masuk ke rumah Allah, kaki kanan masuk, ucapkan doa. Keluar kaki kiri, ucapkan doa. Ada aturannya. Sekarang kita ingin ke surga. Surga itu bukan punya kita. Surga punya Allah. Allah yang punya. Maka Allah yang punya surga itu memberikan berita siapa yang bisa masuk ke situ. Kata Allah, orang yang bisa masuk ke surga adalah hamba-hambaku yang punya 2 syarat saat dia hidup di dunia. Apa syaratnya? Dan ini berita gembira. Ada orang sebelum wafat diberikan berita gembira. Kalau punya 2 hal ini, Anda berpeluang bisa memilih dari pintu mana Anda akan masuk ke surga yang Anda idamkan itu, sesuai dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Nah, di antara 2 ini, syarat pertamanya iman. Kata Allah, wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira pada orang yang telah punya iman. Dan kalimatnya menggunakan alladzina.
disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadullu 'alal jam'il jam'iyah. Kata sambung konjungsi kadang menunjuk pada objek tanpa batas. Jadi bisa untuk orang dewasa, anak kecil, laki-laki, perempuan, tua, muda, ya, maaf, kaya, cukup, semua kalangan tanpa batas. Artinya, kata Allah, saya buka surga ini untuk siapapun. Gak ada status dunia yang bisa memengaruhi seseorang masuk surga. Di surga tidak diukur dengan seberapa kayakah Anda. Hati-hati kalau Anda mendapatkan tingkat kekayaan dan Anda merasa kaya dengan itu, belum bebas Anda, hati-hati, belum bebas Anda dengan persyaratan untuk mendapatkan surga. Belum tentu harta menjadi jaminan untuk masuk surga. Anda punya kedudukan tinggi, setinggi apapun, tapi kedudukan itu tidak otomatis menjamin Anda masuk surga. Karena syarat masuk surga bukan kedudukan. Kalau syarat masuk surga kedudukan, Firaun paling duluan masuk surga. Namrud lebih duluan masuk surga. Jelas? Baik, karena syarat masuk surga itu kaya, maka Qarun itu paling depan masuk surga. Tapi ingat, syarat surga kata Allah bukan kekayaan, bukan kedudukan. Jangan bangga dulu kalau punya kedudukan tinggi atau harta melimpah, karena itu belum jadi ukuran kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti kedudukan atau harta itu diisi dengan iman. Iman itu yang akan menunjukkan harta dan kedudukan untuk mengerjakan amal soleh sebagai bekal ke surga. Maka golongan pertama kata Allah, saya berikan kesempatan yang luas. Baik itu tua, muda, laki, perempuan, besar, kecil, kaya, cukup, semua punya peluang ke surga. Dan itu hanya diberikan dengan satu kata saja, alladzina. Semuanya. Tapi dari semua itu, aku hanya minta dua syarat saja. Satu, semua kalangan itu punya iman. Yakin denganku kata Allah, yakin tanpa ragu. Berbahagialah kalau sampai dengan siang hari ini kita diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan luar biasa. Dan kita mendoakan saudara-saudari kita supaya mendapatkan bagian itu. Karena itu seringkali saya membuka ta'lim dengan berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada saudara-saudari kami, tetangga kami, kerabat kami, teman kami di kantor yang sampai hari ini belum beriman kepadamu, belum mengucapkan syahadat. Berikan kekuatan pada jiwanya untuk bersyahadat sebelum wafat. Dan alhamdulillah, Anda mungkin tetangga Anda nggak semuanya beriman. Ya, ada yang misalnya A, ada yang B, ada yang C, tahajud malam dalam sujud minta. Ya Allah, Engkau satukan kami di dunia sebagai tetangga dan pertemukan kami kembali di akhirat ya Allah. Jangan pisahkan kami. Berikan dia hidayah. Doa itu yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan, mungkin itu yang lebih cepat menghujam pada jiwanya. Kami di ta'lim di Bekasi itu selalu membiasakan meminta kepada Allah. Ya, setiap malam Jumat kita minta, berusaha. Alhamdulillah, hampir setiap pekan ada yang masuk Islam. Kemarin seorang ibu dengan 3 orang anaknya masuk Islam. Begitu selesai ta'lim, datang lagi 1 orang lagi, diantar oleh suaminya, dia masuk Islam lagi. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, kita tidak tahu siapa yang mendapatkan hidayah, tapi kita bisa berdoa kepada Allah untuk memohon untuk memberikan hidayah. Satu. Nah, kemudian yang kedua, ya, wa amilus shalihat, iman dan amal saleh. Di syarat surga itu sesungguhnya kalau diucapkan ringan, iman, amal saleh, iman, amal saleh. Tapi kalau dikerjakan itu yang butuh perjuangan. Dan ini gambaran di Quran itu indah, ya. Ini sekaligus isyarat. Wawunya ma'iyah, Pak, Bu. Ma'iyah itu sesuatu yang bersanding, nempel. Ya. Adi wa Ahmad zahaba ila masjid, misalnya Nurul Bahri. Adi wa Ahmad, Adi dan Ahmad, zahaba, keduanya pergi ila masjid Nurul Bahri, ke masjid Nurul Bahri. Adi dan Ahmad kalau menggunakan wa artinya dempet, nggak pisah, bersamaan, wawunya ma'iyah bareng. Ya, Allah menyampaikan wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Syarat untuk masuk surga itu duanya bersamaan, nggak bisa berdiri salah satu. Ya, satu iman, 2 amal soleh. Nah, kalau kita baca dengan kaidah ilmu nahwu, otomatis keduanya ini akan saling terkait, berkelin dan memengaruhi. Artinya orang yang beriman pasti beramal soleh. Artinya amal soleh itu nggak mungkin muncul kecuali dari iman. Kalau amal semua beramal. Ya, yang belum beriman pun bisa beramal, tapi belum tentu disebut soleh. Ingat, ya, tayyib mungkin, non-muslim bisa mendapatkan tayyib. Ya, khair mungkin, karena baik itu banyak di Quran. Ada khair, awas, ada tayyib, hati-hati. Ada ma'ruf, ada ihsan, ada saleh. 5. Tayyib, kebaikan fisik.
Ya, kalau Anda makan yang sehat, yang menyehatkan, yang dibutuhkan, itu thayyib namanya. Itu anjuran di Quran surah kedua ayat 168. Kata Allah, kalau ingin cari makan, tidak semua yang diinginkan mesti dikonsumsi. Cari yang menyehatkan untuk tubuh. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei semua manusia, ini rumus dalam Al-Quran, universal sifatnya. Kalau Anda ingin menyebar di bumi untuk cari makan, silahkan. Kalau sudah dapat dengan cara yang halal, jangan melanggar ketentuan hukum di mana kamu tinggal. Dapat dari situ, berikan yang bermanfaat untuk tubuh. Tidak semua yang diinginkan itu harus dikonsumsi. Yang dibutuhkan itu yang didapatkan. Haus berarti butuh minuman. Yang penting minum. Gak semua yang diinginkan harus kita minum. Alhamdulillah ada air bening, minum ya minum. Jangan menyulitkan diri sendiri pesan sesuatu yang tidak ada. Akhirnya membuang banyak tenaga dan waktu, dan membuang peluang amal baik yang mungkin kita kerjakan seketika. Sudah ada air bening, pengen jusnya, wah Masya Allah buah naga yang dari Hongkong misalnya. Nyari, gak ketemu, muter-muter sampai sore. Jam 5 baru dapat. Dari siang sampai jam 5 itu mungkin bisa dipakai apa gitu. Bisa tilawah, bisa baca, bisa berkreasi, macam-macam. Baik, itu thayyib. Karena itu kalau Anda bertanya pada orang Arab, kaifa haluk ya akhi, apa kabar? Dia katakan alhamdulillah ana thayyib, artinya dia sehat, kuat. Yang kedua, ada khair, itu sifat baik, sifatnya. Ya, jadi kadang-kadang kan ada yang fisiknya sehat, tapi kan pikirannya nggak bagus. Ya, tampilan bagus, pakai jas, pakai dasi, luar biasa gitu kan, tapi pencuri juga. Ya, penipu juga gitu. Nah, kalau kita ingin rubah menjadi baik sifatnya, maka rubah kalimatnya menjadi khair, ya. Karena ada Bang Thayyib 2 kali puasa, 2 kali balik nggak pulang-pulang, padahal dia sehat kan. Nah, kalau kita ingin rubah pada sifat, jadikan khair. Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummah. Orang Islam itu pasti sifatnya baik. Kata Allah, kalian umat terbaik. Sifatnya jujur, sabar, tawadu. Jadi kalau ada orang itu jujur, orang Islam tuh mesti lebih jujur. Kalau ada orang sabar, orang Islam lebih sabar. Kalau ada orang tawadu, rendah hati, yang muslim itu pasti lebih rendah hati. Cukuplah keislaman kita menjadikan kita baik, punya sifat baik. Ini aneh sebetulnya kalau ada orang Islam nggak baik, itu aneh. Karena semua ajaran di Quran membimbing kita jadi baik, Pak, Bu. Jadi kalau semuka bumi se-Indonesia aja lah muslim, sudahlah, pasti baik. Jadi kalau ada orang Islam berbuat yang tidak baik, pasti ada yang tidak tepat dengan pelajaran keislamannya. Mustahil itu, ya. Mustahil ada orang Islam melakukan bom, ya misalnya di tempat-tempat yang tidak dibenarkan, bom bunuh diri, bom ini, bom itu, tembak orang, bunuh orang, tusuk orang, itu mustahil. Ya, Quran sih mengatakan orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, apalagi kemudian menyebabkan satu orang beriman meninggal, itu sama dengan pesan kapling di neraka jahanam. Buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 92 sampai 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Maka siapapun yang merencanakan pembunuhan, apalagi pada satu orang korbannya orang beriman, maka balasan yang setimpal untuknya neraka jahanam kalau tidak dia bertobat. Ya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, melaknatnya, wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan di neraka azab yang berlipat lebih daripada orang biasanya, neraka jahanam lagi. Pertanyaan saya, orang beriman mana yang cita-citanya pengen masuk neraka jahanam? Tunjukkan pada saya. Mustahil. Dan bagaimana bisa bertobat kalau saat meledakkan diri itu dia meninggal? Bagaimana bisa tobat? Makanya hati-hati kalau ada ajakan-ajakan tuh lukai orang, tembak orang, bom orang. Saya sering kali sampaikan, dulu pertama bom kejadian, mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi di bumi kita Indonesia ini, insya Allah, ya. Jalan Tamrin tuh meledak, saya di Lampung tuh, orang polos sekali bertanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad? Fisabilillah. Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Hati-hatilah, ya. Kita balikan. Jadi satu itu iman, ya. Nah, kaidahnya adalah kemudian kembalikan, thayyib, khair. Khair itu baru sifat, jujur itu sifat. Kalau sifat kemudian diaktualisasikan dalam bentuk sikap, maka berubah dari khair jadi ma'ruf namanya. Ma'ruf. Jujur itu sifat, disogok tidak menerima, sikap namanya. Jelas? Jujur itu sifat, diajak korupsi menolak, sikap namanya. Sifatnya khair, sikapnya ma'ruf namanya. Jelas? Karena itu khair dengan ma'ruf seringkali disandingkan dalam Al-Quran. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf.
Hendaklah ada satu komunitas, kata Allah, berhimpun untuk menyebarkan sifat-sifat baik dan saling mengajak pada kebaikan. Bikin komunitas, ingatkan, ayo baca Quran, one day one juz, one day two juz, ya. Ayo bikin komunitas, bangunin tahajud, bikin komunitas ngajak sedekah, bikin komunitas bersih-bersih di jalan, buang sampah, itu bagian dari iman. Baik ya. Kemudian Bapak Ibu, tapi ingat, untuk ma'ruf ini berbuat baik bukan hanya melekat pada orang Islam saja. Non-muslim pun banyak yang baik. Silahkan cek, ada non-muslim yang suka nyumbang, ya, bantu bangun jalan, bantu fasilitas, ada fasilitas umum, bantu orang-orang lepas dari kemiskinan, bantu orang-orang kasih obat, ada, baru sampai ma'ruf. Karena itu disebutkan yang keempat, awas, ada sifat kebaikan khusus yang semua kebaikan itu diniatkan hanya karena Allah.